Buahnya tobat apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi tobat itu diawali pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk berubah, didasarkan pada penyesalan, ditekadi untuk perbaikan. Perbaikan itu berarti berhenti menjalankan, membersihkan diri, dan memperbaiki. Ini rumusnya mirip takholli, tahalli, dan tajalli. Yang terakhir komitmen atau istiqomah. Kalau sudah geser ke arah kebaikan, istiqomahlah, komitmen di situ. Mungkin berat, karena tidak sesederhana waktu tobat, komitmen atau istiqomah ini biasanya lebih berat. Makanya minggu depan kita bahas dulu istiqomah itu apa. Jadi setelah tobat, saatnya kita istiqomah. Ini sebenarnya ringkasan rumus dasar kalau kita ingin bertobat. Orang yang mau bertobat berarti orang yang sadar diri dan tahu diri. Bahwa kita ini manusia. Yang banyak khilaf, banyak alpa. Orang yang tidak mau tobat adalah orang yang sombong. Sebagaimana iblis. Iblis itu kan sombong. Merasa lebih tinggi. Merasa dia tidak salah pokoknya. Padahal sudah jelas-jelas salah. Nah ini cirinya orang sombong. Sombong itu syirik kecil. Baik, jadi ini rumus dasarnya tobat. Buahnya tobat apa? Kalau ini efeknya. Jadi itu saya bawakan 2 ayat, silahkan nanti kamu cari terjemahannya. Surat Hud ayat 52 dan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini 2 ayat ini menunjukkan janjinya Allah. Orang yang bertaubat itu akan diberi aneka ragam anugerah. Sebagaimana hujan dari langit. Kalian baca saja terjemahannya ya. Dicari. Tapi intinya, ini karena waktu saya tidak bisa menjelaskan detail. Buahnya orang tobat itu yang pertama adalah bersihnya diri. Jernihnya diri. Sehingga mampu lebih jelas menangkap kebenaran. Yang kedua, tenangnya diri. Dosa itu menggelisahkan. Jadi orang yang tahu bahwa dia berdosa itu biasanya hatinya tidak nyaman, tidak tenang. Ketika kalian mau bertobat, disitulah kalian ketemu ketenangannya hidup. Jadi tergantung kamu ingin mencari kesenangan atau mencari ketenangan. Ketenangan akan membuatmu dekat dengan Allah, dalam bahasa agamanya mutmainah. Kalau kesenangan kadang menjauhkanmu dari Allah. Banyak orang mengorbankan ketenangan hidup hanya demi kesenangan yang sesaat. Nah, hati-hati. Kalian harus cerdas karena ini ngaji filsafat. Berpikirnya harus jauh ke depan. Tidak hanya menemukan senang, enak yang sesaat. Tapi carilah yang nilainya lebih, durasinya lebih panjang, lebih long lasting. Ini kayak hierarki nilai di seller kemarin. Jadi orang yang bertobat itu dia mendapat keuntungan, ketenangan. Yang ketiga, kedekatan dengan Allah tentu saja. Allah itu sangat sayang dengan orang yang tobat. Nanti ada hadisnya. Kemudian cinta ilahiyah, cinta pada Allah. Jadi taubat akan membawa cintanya Allah pada kita. Yang pada gilirannya juga akan menumbuhkan cinta kita pada Allah. Karena kita meninggalkan cinta-cinta yang lain, yang sifatnya duniawi. Dan yang kelima, ini yang ayat yang saya singgung tadi. Anugerah. Allah itu saking inginnya kita bertaubat, dia menjanjikan macam-macam bagi orang yang taubat. Termasuk aneka ragam anugerah yang ada di 2 ayat tadi. Baik, jadi ini buahnya. Tapi ya buah tidak akan kita temui kalau prosesnya belum jalan. Jadi teman-teman silahkan, ini teori jangan dihafalkan atau hanya untuk diceramahkan. Coba kamu jalani, kata orang Jawa, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Kalau ingin benar paham seperti apa manfaatnya tobat, jalankan tobat itu. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.